memberitahukan kalian semua peralatan apa aja yang ada di ruangan lab. Untuk yang pertama di sini satu, monitor. Monitor ini berbentuk layar, layarnya komputer, disebutnya monitor. Fungsinya ini mempunyai fungsi sebagai alat output, yaitu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Output ini adalah perangkat keluaran, hasilnya, output, hasilnya dari komputer. Jadi ketika nanti kamu ngeklik apapun di dalam komputer, maka hasilnya terlihat di dalam monitor. Gitu. Kedua, CPU, Central Processing Unit. CPU ini kebanyakan CPU bentuknya kotak. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer, dengan kata lain yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer, sebagai pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Jadi bisa dikatakan CPU ini adalah otaknya di dalam komputer. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka yang menyerap, yang mikir itu adalah CPU. Kalau kita otaknya ada di kepala. Begitupun kalau di komputer, komputer otaknya ada di CPU, kayak gitu. Terus ketiga, printer. Ini printernya masih printer jadul karena tidak ada alat scan-nya, jadi masih terpisah-pisah. Kalau untuk printer sekarang itu banyak yang sudah ada alat scan-nya. Di sini hanya printer aja. Printer fungsinya yaitu untuk mencetak data seperti tulisan, gambar, foto, dan kertas. Jadi ketika kamu ingin ngeprint, mempunyai file data berbentuk Word, berbentuk Excel, berbentuk PDF, itu bisa dicetak melalui printer, seperti itu. Untuk keempat, scanner. Scanner ini seperti mesin fotokopi. Tahu kan fotokopi seperti apa? Fotokopi itu fungsinya apa? Kamu pasti udah tahu. Untuk mengopi data objek dan dipindahkan ke dalam memori komputer, dan hasilnya dapat dilihat pada monitor komputer. Jadi scanner ini nggak cuma bisa fotokopi aja, tetapi juga bisa scan atau foto KTP. Nanti foto ketika kamu menaruh KTP kamu di dalam scanner itu, maka nanti scannernya juga bisa terlihat di dalam komputer apabila komputernya terhubung dengan scanner, seperti itu. Dan hasilnya itu bakal terlihat di dalam komputer kamu, dan dapat juga terlihat di handphone kamu apabila kamu mentransfer file gambar atau file bentuk dokumen, bisa dilihat melalui HP apabila kamu mentransfernya. Terus yang kelima, mouse. Pasti kamu tahu semua. Ini bentuk mouse. Mouse ini fungsinya untuk menunjuk posisi kursor atau pointer pada layar komputer secara cepat. Jadi mouse ini alat yang untuk mengklik di dalam monitor. Jadi nanti kan monitor terlihat ada gambar, ada pilihannya, nanti kamu tinggal klik menggunakan mouse, seperti itu. Terus keyboard berfungsi untuk mengetik, memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Jadi keyboard ini alat untuk mengetik di dalam komputer. Jadi kamu mau mengetik apa, nama kamu siapa, kelas kamu kelas berapa, nanti ngetiknya menggunakan keyboard. Dan apa yang sudah kamu ketik itu terlihat juga di monitor tadi, yang layar tadi di dalam komputer terlihat.
Apabila kamu ngetik, maka terlihat di monitor seperti itu. Maka monitor bisa dikatakan output atau hasil apa yang kamu lakukan. Terus selanjutnya speaker. Speaker ini pasti tahu speaker. Speaker ini berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Jadi dari sebelumnya komputer itu tidak mempunyai media speaker, jadi tidak ada suaranya dong kalau apabila tidak ada speakernya. Maka apabila terhubung dengan speaker maka mengeluarkan suara seperti itu. Modem. Modem ini berfungsi alat komunikasi dua arah dan saat ini lebih digunakan untuk menggunakan komputer ke jaringan internet. Jadi apabila kamu mau menghubungkan komputer dengan internet bisa menggunakan modem. Terus stabilizer. Stabilizer ini fungsinya untuk menstabilisasi tenaga listrik, tegangan listrik apabila voltase listrik turun. Fungsi stabilizer itu untuk menstabilisasikan tegangan listrik apabila voltase listrik turun. Hard disk. Hard disk ini ada di dalam CPU. Fungsinya hard disk untuk menyimpan data komputer, penyimpanan operation system atau OS, serta sebagai alat booting komputer. Jadi hard disk ini adanya di dalam CPU. Nanti apabila kita ketemu, kita bisa lihat langsung apa aja yang ada di dalam CPU yang tadi, yang kotak tadi. Yang saya katakan otak dari komputer itu adalah CPU, adanya di dalam CPU hard disk ini. Nah, untuk saat pertemuan ini hanya itu saja. Apabila kamu belum paham, bisa ditanyakan ke nomor saya. Kemarin sudah dikirim ya, minggu kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Dan pesan saya di pertemuan ini, kamu terus semangat belajarnya, jangan bosan, karena generasi Indonesia, penerus Indonesia adalah kamu. Jadi kamu harus semangat terus belajarnya walaupun dalam kondisi seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.